Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video PPL siklus 3 ini menampilkan materi kelainan pada sistem pencernaan, model pembelajaran PBL, pendekatan yang digunakan saintifik, dan media yang digunakan adalah WA Group. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana suara bapak dapat terdengar dengan jelas kan? Nggak ada masalah di jaringan kalian? Nggak ada, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Berikutnya, Bapak minta yang sudah hadir ini tolong kirimkan suara kalian dengan mengatakan hadir. Ina Yustina Nur hadir, Pak. Mastari Saufi hadir, Pak. Oke, minggu lalu kita membahas yang namanya organ-organ pencernaan manusia. Masih ingat kan itu? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas berkaitan dengan organ-organ pencernaan pada manusia ini, tapi lebih tepatnya kita akan membahas tentang kelainan yang terjadi pada organ pencernaan. Pernah nggak kalian berpikir atau pernah nggak kalian merasakan setelah kalian makan tiba-tiba rasanya mau muntah, rasanya bagian perut kita itu terasa melilit, kadang-kadang disertai dengan sering bolak-balik ke kamar mandi. Pernah nggak mengalami hal-hal yang seperti itu? Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin itu karena gangguan lambung kita, karena kita telat makan pagi atau siang atau malam, jadi kita merasa muntah-muntah. Oke, ternyata hal-hal yang seperti itu juga pernah kalian alami. Dan tadi Ocha sudah mengasih prediksi kemungkinan itu Pak terjadi masalah pada lambung. Sedangkan kalau Nur Mastari Sufi tadi mengatakan, oh itu Pak mungkin itu terjadi gara-gara sembelit. Nah, inilah gunanya kita mempelajari ini hari ini. Dengan mempelajari ini, kita akan semakin tahu masalah-masalah yang terjadi pada organ pencernaan kita. Jadi Bapak harapkan kalian harus memperhatikan dengan secara seksama supaya nanti kalian bisa mengetahui, oh ternyata ini loh yang selama ini saya hadapin, rupanya terjadi sakit di lambung saya, rupanya begini dan begini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama kita akan mengetahui berbagai macam kelainan pada sistem pencernaan kita. Yang kedua, kita akan mengetahui gejala ataupun faktor dan penyebab gangguan-gangguan pada sistem pencernaan manusia. Oke, jadi Bapak harapkan dengan adanya kita mempelajari ini, Bapak harapkan kita nanti bisa menjadi lebih mawas diri, lebih menjaga dan lebih tahu bagaimana memperlakukan organ-organ pencernaan ini. Pelajari dengan serius, pelajari dengan benar, dan kalau ada yang kamu ingin tanyakan di hari ini yang berkaitan dengan kehidupanmu sehari-hari, silakan ditanyakan. Oke, jadi untuk pelajaran kita hari ini, aturan mainnya ya sama seperti yang minggu lalu. Nanti akan Bapak kasih beberapa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sistem pencernaan kita. Habis itu nanti akan Bapak bagikan juga yang namanya media pembelajarannya sekaligus LKPD-nya. Setelah itu baru nanti kelompoknya masing-masing itu sama seperti minggu lalu mendiskusikan apa yang ada di LKPD. Setelah itu baru masing-masing kelompok perwakilannya itu melakukan presentasi dan kelompok yang lain itu menanggapi. Setelah itu baru kita melakukan simpulan ya. Kira-kira setelah kalian makan pernah nggak merasakan yang namanya sakit pada bagian perut kalian? Itu tadi ada yang jawab pernah ya. Terus kira-kira kenapa bisa seperti itu terjadi? Dan apa saja penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan kita? Ayo, ikut ini Bapak bagikan LKPD. Terus juga di sini ada media pembelajarannya dan juga ada modulnya ya. Bapak bagikan dulu.
Itu Bapak sudah membagikan LKPD-nya, media pembelajarannya juga sudah Bapak bagikan, dan ditambah modul atau handout-nya juga sudah Bapak bagi. Silakan kalian cermati semuanya itu dan diskusikan apa yang ada di LKPD-nya ini. Ini waktunya Bapak tunggu kurang lebih 10 menit. Setelah itu nanti baru kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Oke, Kak Dikta, ada yang ingin ditanya atau sudah siap mempresentasikan? Pagi Pak, nama saya Ocha Octavia Sinorat, saya dari kelompok 6. Dalam kelompok kami ini ada 5 anggota, itu ada saya, ada Nadine, Galuh, Andini, dan Anissa. Nah, kami mau menjawab bahan diskusi. Nah, yang pertama itu adalah obesitas, gangguan pada penumpukan lemak pada jaringan tubuh kita. Penyebabnya itu adalah disebabkan oleh kadar kalori yang berlebihan dalam tubuh kita. Penumpukan kadar kalori yang berlebihan ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor atau multifaktorial. Dan luar biasa presentasi yang diberikan Ocha. Kita kasih aplaus dulu untuk Ocha dari tempat kita masing-masing. Oke, itu kalau Bapak perhatikan itu presentasi Ocha itu sudah lengkap ya. Bagian A sama bagian B itu sudah dijawab semuanya. Nah, di sini Bapak hanya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi obesitas ini adalah berat badan yang berlebihan. Nah, ini bisa dipicu karena makanan yang kita konsumsi itu berlebihan, sehingga yang ada di dalam makanan itu ditumpuk di dalam tubuh kita berupa lemak ya. Obesitas ini sangat berbahaya. Dia dapat meningkatkan resiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan juga osteoartritis ya. Obesitas umumnya terjadi karena konsumsi makanan yang berlebihan tadi ditambah dengan aktivitas yang sangat kurang atau boleh dikatakan malas gerak ya. Tetapi selain itu bisa juga. Ayo sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya tadi tentang yang kalian presentasikan ini, kalian sampaikan ulang apa yang kalian dapat setelah mempelajari ini ya. Jadi mulai dari tadi berbagai macam gangguannya, terus penyebabnya, dan juga mungkin cara penanganannya seperti apa. Itu boleh menjadi kesimpulan kalian. Ya, kesimpulan dari saya Pak, ya karena kita sekarang ini mau anak muda, tua, itu selalu punya penyakit ya Pak. Ya mungkin anak muda sekarang punya penyakit lambung ya. Pasti otomatis mereka itu tidak menjaga pola makan mereka dan kesehatan mereka. Jadi karena mempelajari ini saya jadi lebih tahu itu penyebabnya apa, dan saya harus bisa menjaga pola makan dan kesehatan saya agar tidak terkena penyakit lainnya. Oke, terima kasih Ocha ya. Jadi dengan mempelajari ini Ocha lebih sadar akan kesehatannya ya. Ternyata anak muda sekarang ini banyak penyakitnya itu disebabkan karena kurangnya menjaga pola makannya. Macam Ocha bilang tadi, ada yang sampai lupa makan pagi, ada yang sampai nanti udah nyampe siang belum juga makan, bahkan malam pun tidak makan. Ya, anak muda sekarang ini banyak mengalami penyakit terutama karena tidak memperhatikan pola makanannya. Jadi dengan mempelajari ini, kalau si Ocha tadi mengatakan dia lebih tahu, lebih sehingga dia nanti bisa menjaga pola makannya lebih baik ke depan. Oke, terima kasih Ocha. Yang lain minta coba kamu refleksikan proses pembelajaran kita ini. Kira-kira kamu mengalami kesulitan di mana? Kamu mengalami misalnya saya senangnya di bagian mana, saya nggak senang di bagian mana? Coba diutarakan masing-masing. Kalau Oke, terima kasih anak-anak Bapak semuanya atas partisipasi
partisipasinya hari ini. Kalian luar biasa, kalian memang sangat-sangat semangat. Bapak senang masuk di kelas ini. Semoga kedepannya proses pembelajaran kita makin hari makin baik dan terus makin baik ya. Dan untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, apa itu zat aditif dan zat adiktif? Minggu depan kita bahas, tapi alangkah lebih baiknya untuk minggu depan itu kamu pelajari dulu di rumah, kamu baca sehingga pada saat kita sudah masuk kamu sudah memiliki bekal awal ya. Tinggal Bapak nambahkan yang mana yang kamu belum mengerti. Oke, sebelum pelajaran ini Bapak akhiri, mari kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah ya. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.